Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustadz? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bersemangat, dan bahagia. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Ustadz dalam pembelajaran tematik. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan siapkan buku tematiknya. Kalau sudah disiapkan, silahkan menyaksikan video hari ini. Oke anak-anak Ustadz, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Oke, di subtema 3 ini kita membahas tentang pekerjaan orang tuaku. Kita mau tahu nih, pekerjaan ayah dan bunda Ananda di rumah itu apa aja ya? Pasti berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang silahkan Ananda buka buku tematiknya di halaman 125. Di situ ada Edo yang menyampaikan bahwa Edo memiliki seorang paman yang memiliki pekerjaan untuk membuat sarung tenun Samarinda. Ada yang pernah pergi ke Samarinda dan pernah membeli sarung tenun Samarinda? Ustadz belum pernah sih. Nah, sekarang ada yang pernah tahu atau ada yang ingin tahu bagaimana proses pembuatan kain dan baju ataupun pakaian? Nah, kali ini coba kita amati proses pembuatan kain dan baju atau pakaian. Proses pembuatan kain dan baju berawal dari bunga kapas yang diambil kapasnya, kemudian dipintal, akhirnya menjadi benang. Dari benang itu ditenun menjadi kain. Setelah didapatkan kain, maka dibuatlah pola untuk membuat baju atau pakaian. Setelah pola jadi, barulah kain yang sudah didapatkan tadi diproses dengan penjahitan, akhirnya menjadi baju dan pakaian. Nah, bagaimana anak-anak Ustadz? Itu prosesnya cukup panjang ya. Nah, sekarang untuk lebih lanjutnya kita perhatikan proses demi proses pembuatan kain dan baju ini. Proses pembuatan kain dan baju berawal dari kapas yang dipetik dari pohon kapas. Ada yang pernah melihat pohon kapas? Pohon kapas itu tinggi ya. Kalau belum pernah, lihat berikut ini. Nah, dari pohon kapas yang sudah diambil kapasnya, kapas itu akan digiling untuk memisahkan antara biji kapas dan kapas. Maka kalau sudah dipisahkan, kita ambil kapasnya. Kapas tersebut akan melalui proses kedua. Proses kedua yaitu spinning, atau yang lebih dikenal dengan proses pemintalan. Nah, proses pemintalan pertama kali kapas adalah di sini, di mana proses pemintalan ini akan menghasilkan benang. Benang yang sudah dihasilkan akan diproses atau ditenun dengan sebuah alat yang disebut dengan gedokan hingga menjadi lembaran-lembaran kain yang siap untuk diolah menjadi baju atau pakaian. Membuat pakaian atau baju tersebut adalah membuat pola baju atau pakaian yang akan dibuat. Nah, kalau sudah dibuat polanya, barulah dilakukan proses yang selanjutnya, yaitu penjahitan kain untuk menjadi baju dan pakaian. Kalau sudah dijahit, maka akan menjadi seperti berikut ini. Pakaian jadi yang sudah siap untuk dipakai atau digunakan, ataupun pakaian ini sudah siap untuk dijual
agar bisa dipakai oleh pembeli. Demikian anak-anak Ustadz proses pembuatan kain menjadi baju atau pakaian. Ternyata sangat panjang ya prosesnya. Oleh karena itu kita harus menghargai pakaian atau baju yang kita miliki. Itu tadi proses pembuatan kain dan baju. Ternyata dalam membuat baju atau kain itu ada proses atau tahapan yang harus dilalui. Begitu juga ketika kita ingin membuat sebuah gambaran. Nah, pada pembelajaran sebelumnya Ananda sudah berlatih untuk membuat sebuah gambar yang bertemakan nelayan. Apakah semuanya sudah membuat? Nah, sekarang Ustadz akan menampilkan sebuah gambar yang berkaitan dengan nelayan. Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana menurut kalian gambar tersebut? Bagian mana yang kalian suka dari gambar ini? Apa saran yang bisa kalian berikan jika pada gambar berikut ini ada hal yang kurang? Bagaimana anak-anak Ustadz bisa menjawabnya? Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ustadz tadi, berarti kalian sudah melakukan sebuah apresiasi terhadap gambar ini. Nah, jadi apresiasi itu adalah tanggapan atau komentar kita terhadap gambar tersebut, mulai dari hal yang kita suka dari gambar itu hingga pada pemberian saran kita kepada gambar tersebut agar menjadi gambar yang lebih baik jika ternyata pada gambar tersebut menurut kita ada hal yang kurang. Supaya Ananda bisa memahami pembelajaran kita hari ini dengan lebih baik lagi, maka kerjakan latihan berikut ini, yaitu membuat mind map kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan kain dan baju hingga sampai pada pembeli atau dijual. Jadi dari proses yang sudah dijelaskan tadi, kegiatan ekonomi apa saja yang terlibat di situ dan pekerjaan apa saja yang terlibat dalam proses pembuatan kain dan baju hingga sampai kain dan baju tersebut dijual kepada pembeli. Nah, anak-anak Ustadz, demikian pembelajaran kita. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya adalah sebagai berikut: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, dari sini kita belajar untuk memahami bahwa Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan. Contohnya saja terkait dengan baju atau pakaian yang kita miliki. Jika kita masih memiliki pakaian dan baju yang masih layak untuk kita pakai, maka jangan berlebih-lebihan untuk membeli pakaian atau baju yang baru. Gunakan saja baju dan pakaian yang masih bisa kita pakai untuk keperluan kita sehari-hari. Oke anak-anak Ustadz, demikian pembelajaran kita. Semoga pembelajaran yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.